Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan merawis dari SMP Negeri 4 Gunung Mega. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 4 Gunung Mega, Ibu Haja Huzaimah SPDFC. Bapak Ustadz penceramah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu Bapak Dewan Guru yang kami peserta staf yang kami hormati, dan teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, kami akan membacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah, Jumat 29 September 2023 di SMP Negeri 4 Gunung Mega sebagai berikut. Pertama, pemuka semalam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Pak Ustadz Edi Irawan Erpawi, yang saya banggakan, izinkan saya melaporkan kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa andai kata dalam pelaksanaan acara ini tentunya banyak sekali hal-hal yang belum dapat kita terima atau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sekali lagi atas segenap panitia saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terang yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha, anak-anak yang kami sayangi. Masjid, kami laporkan di sini, Pak, kegiatan anak-anak kami setiap hari ada sholat zuhur berjamaah. Setiap hari Jumat ada kegiatan pengajian. Yang berikutnya lagi, Pak, kemarin anak kami ikut lomba mengaji di SMA Negeri 1 Blimbing. Alhamdulillah dikirim 2, dapat juara. 1 orang yang dapat juara 2. Tadi yang mengaji, Bu, ya, itu yang mengaji tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, panitia atas nama pribadi dan pimpinan kami ucapkan terima kasih Pak Masrudin sudah menyiapkan anak-anak, persiapannya cukup bagus dari marawis, dari mengaji. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan. Memang kita sudah menyiapkan untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya man sholaita bi kullil anbiya. Boleh ikut nyanyi. Ya man fi qalbika rahmatul linnas. Ya man alafta quluban bil Islam. Ya habibi ya syafi'i. Salatullah salam alaika ya nabi habibi ya Muhammad ataita bisalam
tahiyatul Islam tahiyatan min ahlil jinan wa tahiyatuhum fiha salam salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca alhamdulillah tidak terlalu panas. Yang di sini banyak pohon, mending. Nah, yang di sini tidak apa-apa. Dalam sebuah makalah dikatakan al-ujra ala qadri ta'am. Pahala yang didapatkan sesuai dengan rasa capek yang dilaksanakan. Tentu yang kepanasan pahalanya lebih banyak. Apalagi kalau mendengarkan, pahala capek dapat, ilmu dapat, kemudian pahala mendengarkan pun mendapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati. Ketika kita pesantren, sebuah pesan dari guru kita yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, man jalasa fi majlisi khairin walakin qulubukum la tafrah wa qulubukum la tartah i'lamu anna fi qulubikum syai'. Siapa yang duduk di tempat kebaikan, di majelis kebaikan, di masjid, di sekolah, di acara-acara keagamaan seperti ini, walakin qulubukum la tafrah wa la tartah. Hatinya tidak senang, hatinya tidak bahagia. Menuju itu pala muda pening, muda angat, kebila balik, kebila sudah. I'lamu anna fi qulubikum syai'. Ketahuilah ada dosa yang menempel di hati kalian. Dan dosa ini tidak ada lagi orang yang tahu, hanya diri kalian. Mungkin ada yang durhaka ke orang tuanya, mungkin ada yang durhaka kepada ibu dan bapak gurunya, ada yang suka mengejek teman-temannya. Maka carilah dosa ini, bertobat, minta maaf kepada orang yang Anda sakiti, maka Anda akan mendapatkan kenikmatan berada di majelis-majelis seperti ini. Anda akan mendapatkan nikmat luar biasa rasa sekolah. Sebagai perbandingan, saya mondok di pondok pesantren Ariyat Palembang. 6 tahun di pesantren. Kita bangun setengah 4 pagi. Sholat subuh, sholat qiyamul lail, sholat subuh, baca wirid, belajar. Mandi, makan pagi, belajar. Sampai sholat zuhur, istirahat, makan, belajar. Asar, sholat, belajar, pulang setengah 6 sore. Dari subuh tadi. Mandi, ke masjid, sholat maghrib, ngaji, sholat isya, belajar lagi. Selesai jam 10 malam. Berapa jam belajar? 6 tahun seperti itu. Tapi alhamdulillah merasakan begitu nikmatnya belajar. Begitu nikmatnya. Sekarang belum terasa capek, dikejar, manjat pagar, lari. Belum terasa. Suatu saat ketika Anda tamat dari tempat ini, lewat dari depan sekolah, kalian akan mengenang. Bahkan ada yang menangis melihat sekolahnya. Dulu manjat, melompatnya sini. Kabur dijagal oleh Pak itu. Maka perbaikilah mulai dari sekarang diri kita masing-masing. Siap untuk memperbaiki diri? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Maknanya dari Allah, tetapi kalimatnya dari Rasulullah SAW. Jadi hadis qudsi ini dicari dalam Al-Quran, karena memang kalimatnya dari Rasulullah SAW. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, man zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa orang yang mengingatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia sendirian. Jadi di kamar zikir subhanallah, subhanallah, ingat Allah, ingat dosa tadi. Mungkin maling duit emaknya, nak beli ciki, nak beli model segala macam. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ingat kepada Allah ketika sendirian. Zakartuhu fi nafsi. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan mengingatnya pun ketika aku sendirian. Tetapi man zakarani fi mala'in,
Siapa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengingatku, menyebutkan namaku di tempat keramaian. Di tempat ini kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dibacakan Al-Quran, kemudian dibacakan sholawat, ada guru-guru kita. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat seperti ini, kata Allah, zakartuhu fi mala'in khairum minhu. Maka aku akan sebutkan nama-nama mereka di perkumpulan yang lebih banyak daripada mereka. Maka ulama kita mengatakan orang-orang yang ada di sini satu persatu namanya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Si fulan Allah Subhanahu wa taala murid SMP 4, tidak ribut pas ceramah. Si fulan dengarkannya. Si fulan tadi maca selawat, si fulan tadi ngaji, dibanggakan. Itu namuk itu kalau dibanggakan di sekolah itu bangganya luar biasa. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala banggakan namanya di depan malaikat. Luar biasa. Boleh kita mulai, Bapak Ibu? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ada buku nak nyatet, tidak apa-apa dicatat. Karena guru kita mengatakan man hufidha farra wa man kutiba qarra. Apa yang dihafal itu biasanya akan lupa. Tetapi apa yang ditulis, insya Allah itu akan kekal. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti maulid? Ada yang tahu apa arti maulid? Apa arti maulid? Yang di sini jawab kelahiran, yang di belakang jawab apa arti maulid? Artinya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau acaranya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya acara peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang di kampung kita nyebutnya bukan maulid, tapi maulud. Ada apa ya? Nyebutnya maulud. Mauludan ujungnya. Apa arti maulud? Sama. Maulud itu namanya maf'ulun bih. Kalau bahasa Indonesia itu objek. Maulud itu artinya dilahirkan. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW dikatakan mauludun Nabi, memperingatkan hari Nabi dilahirkan. Jadi boleh dikatakan maulid, boleh dikatakan maulud. Boleh dikatakan maulid, boleh dikatakan maulud. Jadi jangan heran lagi kalau ada orang mengatakan mauludun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Apabila kalian mencintai Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah aku. Kata Nabi Muhammad. Maka kalian akan cintai Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita mau mengikuti Nabi kalau kita tidak mengenal Nabi? Bagaimana kita mau mengikuti Nabi kalau kita tidak mengenal? Baik, pertanyaan pertama, siapakah nama Nabi terakhir dalam Islam? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Alhamdulillah tahu. Baik, apa arti Muhammad? Apa arti Muhammad? Ada yang tahu apa arti Muhammad? Tidak tahu apa arti Muhammad. Muhammad berasal dari kata Hammada yuhammidu Muhammadan. Muhammad artinya seseorang yang terpuji. Nama Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang terpuji. Nama ini belum pernah dipakai sebelumnya. Orang pertama yang menggunakan nama Muhammad adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nak ngikutin Nabi, nak kenal Nabi dulu. Tak baca nak ngikutin Nabi kalau tidak kenal. Namanya tadi lah tahu. Nama Nabi lah tahu. Pertanyaan berikutnya, siapakah nama ayah Nabi? Abdullah. Abdullah kakek Nabi siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib.
Alhamdulillah lah tahu, catat lagi nama Nabi Muhammad, artinya. Ada jawaban lain. Jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti dulu fakta ini terlalu mencengangkan. Kita akan membahas lagi tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan berikutnya, ini masih pertanyaan. Hari apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Hari Senin. Nabi Muhammad kan dilahirkan hari Senin. Tetapi di dalam hadis dikatakan hari terbaik adalah hari Jumat. Paham? Nabi Muhammad SAW lahir hari Senin. Tetapi hari yang terbaik adalah hari Jumat. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak lahir hari Jumat saja? Nah, apa dia bahasanya? Premis pertama, Nabi Muhammad lahir hari Senin. Padahal hari terbaik adalah hari Jumat. Kenapa Nabi tidak lahir hari Jumat saja? Jawabannya adalah untuk memberitahu kepada kita sebagai umat Nabi, kalau Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan, tidak mendompleng kemuliaan apapun. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terbaik dari segi akhlak maupun dari bentuk fisiknya. Jadi dari segi akhlak ini Nabi Muhammad SAW terbaik. Dari bentuk fisik, muka, badan, segala macam juga terbaik. Wahai Rasulullah, mataku tidak memandang, belum pernah memandang orang yang lebih ganteng daripadamu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling ganteng di masanya. Apa kata Zaid bin Sabit? Kedua mataku tidak pernah memandang orang yang lebih ganteng daripadamu, wahai Rasulullah. Wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Orang yang lebih wangi daripadamu tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Dan yang salah. Jadi Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan ayahnya meninggal ketika beliau di kandungan 2 bulan. Kemudian dirawat oleh ibunya. Belum lama ibunya meninggal. Dirawat oleh kakeknya. Kemudian kakeknya meninggal. Kemudian dirawat oleh pamannya Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa likal karim mu'adil sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa tunjilana ya Allah, ya Allah, ya Allah min jamil hajat. Wa tutakhiruna biha min jamil syai'at. Wa tarrafuna biha indaka ahlat darajat. Wa tuballughuna bi aqsal wayat min jamil khairati fil hayati wa barakati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al-hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna. Semangat satu kali lagi. Allahu Akbar. Semangat satu kali lagi. Allahu Akbar. Silakan. Jumat berbagi kepada masing-masing ketua kelas untuk dapat mengedarkan kotak sedekah. Biar. Pak, kami persilakan untuk yang Ayo, Pak. kepada Bapak Pengurus Masjid, kami persilakan Pak untuk memberikan amplopnya kepada Ananda kita, ya, yang hadirkan. Oke, selanjutnya Pak, mohon bantuannya untuk memberikan amplop. Selanjutnya Bapak Ketua Komisi kita, mohon keduanya untuk memberikan doa bertajunya kepada ketua kita. Selanjutnya kami persilakan untuk berbaris berfoto Pak. Inilah acara Jumat berbagi yang disampaikan pada saat Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucap lafaz hamdalah. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah nama ayahnya
yang baru segera berkumpul di Lekipas sekarang juga.